Halo Bapak Ibu, pada video kali ini kita kembali membahas tentang tes TPDA PLTI sertifikasi dosen. Pada video kali ini kita akan membahas kemampuan verbal khususnya pada analytical reasoning atau penalaran analitis. Video kali ini merupakan video yang ketiga tentang penalaran analitis TPDA PLTI sertifikasi dosen. Pada dua video sebelumnya kita sudah membahas kasus tentang meja bundar dan juga tentang urutan presentasi. Pada video kali ini kita akan membahas 3 kasus. Selamat menyaksikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak tentang kemampuan verbal, numerikal, dan figural, saya memiliki ratusan soal yang seluruhnya saya bahas dengan video. Untuk mendapatkannya, Bapak Ibu silakan cek pada deskripsi video ini. Baik, kita mulai pembahasan kita mulai dari kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini relatif mudah dibandingkan yang nomor 3 nanti ya. Nah, ini soal analitis yang diikuti oleh satu pertanyaan saja ya. Nah, soal analitis kalau cuma ada satu pertanyaan itu biasanya relatif lebih mudah, oke? Dibandingkan soal analitis yang dia ada satu kasus tapi soalnya nanti ada 3 sampai 4. Nah, itu biasanya lebih sulit. Oke, kita coba soal yang pertama ini. Arif, Bedu, Cici, Doni, dan Ega sedang mengantri tiket konser. Oke, Bedu adalah anak kedua di belakang Arif. Arif bukan anak kedua dalam antrian. Cici berada di suatu tempat di depan Doni. Maka Ega dapat menempati semua posisi berikut kecuali. Oke ya teman-teman ya. Sekarang posisinya ada 5 orang. Mereka sedang mengantri. Sekarang coba kita urutkan. Anggaplah ini posisi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Sekarang kita susun dari informasi yang pertama. Bedu adalah anak kedua di belakang Arif. Oke, Bedu anak kedua di belakang Arif. Jadi kalau Arifnya di sini, ini anak pertama di belakang Arif, kemudian ini anak kedua, berarti ada Bedu di sini. Oke, posisinya seperti ini. A, titik ini seseorang yang kita belum tahu siapa, lalu B ya. Nah, kita belum bisa letakkan pada antrian ini. Kenapa? Karena kasus yang pertama bisa jadi A di sini ya. Kemudian di sini ada orang, kemudian di sini ada Bedu. Atau bisa juga A di sini ada orang, kemudian di nomor 4 ada Bedu. Atau posisi yang ketiga A di sini ada orang lain, kemudian di sini ada Bedu. Nah, ada 3 kemungkinan ya. Apakah A mungkin di posisi keempat? Jawabannya tidak. Karena kalau A di sini, Bedu ada di mana gitu ya. Bedu kan harus 2 di belakang Arif. Berarti Bedu ada di yang ke-6. Nah, tidak bisa karena dia cuma sampai 5. Oke, ini informasinya yang pertama. Tapi kita belum bisa memutuskan di antara 3 ini mana yang benar gitu ya. Sekarang kita lihat dulu informasi yang lain. Arif bukanlah anak kedua dalam antrian. Oke, Arif bukan anak kedua. Berarti kemungkinan yang kedua ini salah gitu ya. Berarti tidak mungkin di sini. Sehingga tinggal 2 opsi saja. Oke, ini sudah. Cici berada di suatu tempat di depan Doni. Nah, Cici ada di suatu tempat di depan Doni. Berarti Cici bisa di sini, Doni di 4 dan 5 ya. Kalau Cici di sini, maka Doni bisa di yang keempat, bisa di yang kelima. Yang penting Cici ada di depan Doni. Nah, kalau posisinya seperti ini, berarti Ega itu bisa berada di sini, bisa juga berada di posisi yang kelima ya. Kenapa? Karena kalau Dodi yang keempat, maka Ega 5. Kalau Dodi yang kelima, maka Ega yang keempat. Oke. Kemudian Cici juga bisa di posisi yang pertama ya, di sini ya. Maka Dodi bisa di sini, bisa juga di sini. Nah, berarti Ega, kalau Dodi ada di posisi kedua, maka Ega ada di posisi yang keempat. Kalau Dodi ada di posisi yang keempat, maka Ega ada di posisi yang kedua. Nah, yang tidak mungkin, yang pertanyaannya, maka Ega dapat menempati semua posisi berikut kecuali yang tidak mungkin ya. Nah, yang tidak mungkin adalah posisi yang ketiga ya. Ega bisa di posisi pertama? Jawabannya bisa ya. Kalau Ega di posisi pertama, misalnya Cici di yang kedua, lalu Arif di yang ketiga, lalu Doni yang keempat, Bedu yang kelima. Oke ya. Nah, Arif yang Bedu posisinya 2. Oke, bisa ya. Maka yang tidak mungkin dari Ega itu adalah posisi 3 ya di sini.
Ini tidak mungkin. Ega tidak mungkin bisa di sini. Oke. Atau sebenarnya ini bisa lebih sederhana. Dari informasi yang pertama dikatakan Bedu adalah anak kedua di belakang Arif, maka posisi Arif itu ada di posisi yang pertama. Ini kalau kita buat 5. Nah, Arif di posisi yang pertama, Bedu di yang ketiga. Kalau Arif di kedua itu nggak mungkin, karena informasi kedua ya, bukan anak kedua. Lalu Cici berada di suatu tempat di depan Doni. Nah, Arif nggak mungkin di kedua, tapi Arif juga mungkin di ketiga, gitu ya. Kalau Arif di tiga, maka Budi yang kelima. Jadi dari dua pilihan ini, kalau Arif di yang pertama, Budi yang ketiga. Kalau Arif yang di ketiga, Budi yang kelima. Artinya posisi yang ketiga ini akan selalu terisi, gitu ya. Kalau nggak diisi oleh Bedu, maka dia diisi oleh Arif. Sehingga Ega tidak mungkin menempati posisi yang ketiga, sehingga jawabannya adalah C. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Ratna adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Oke, kita sepakati yang paling pandai, kita tuliskan yang paling kiri ya. Boleh saja yang kanan ya, bebas, atau di atas ke bawah boleh. Oke, untuk yang sekarang kita sepakati yang paling pandai, kita letakkan paling kiri. Ratna paling pandai, kemudian Edi kalah pandai dibanding Leo. Oh, berarti Leo yang lebih pandai ya. Berarti Leo di sini, Edi di sini. Nah, kalah pandai dari Leo. Oke. Lalu, tetapi Leo sama pandainya dengan Ricky. Oh, Leo dengan Ricky sama pandai. Oke, berarti kita letakkan di sini. Ricky. Oh, ada 2 R ya. Berarti ini Ricky, kita RI. Ratna tadi RA. Oke. Ini artinya Ratna lebih pandai dari Leo. Leo sama dengan Ricky karena posisinya sama ini ya, segaris. Tetapi mereka berdua lebih pandai daripada Edi. Lalu Ricky lebih pandai dari Nasir. Nah, berarti Nasir ada di sebelah kanan Ricky. Tapi posisi Nasir bisa di sini. Bisa juga dia sama pandai dengan Edi, atau bisa dia lebih tidak pandai daripada Edi. Oke, inilah posisinya ya. Nah, berarti Nasir ini yang belum tahu posisinya. Apakah dia lebih pandai dari Edi? Apakah dia sama dengan Edi? Atau apakah dia lebih bodoh dari Edi? Tapi yang jelas Ricky lebih pandai dari Nasir. Oke, lalu kita lihat pilihannya. Leo tidak lebih pandai daripada Edi. Leo tidak lebih pandai dari Edi. Oh, ini salah ya, karena sudah disebutkan bahwa Edi kalah pandai dibanding Leo. Edi tidak kalah pandai dari Ratna. Edi tidak kalah pandai. Oh, jelas kalah pandai karena Ratna tadi yang paling pandai. Ricky lebih pandai daripada Ratna. Tidak mungkin karena Ratna yang paling pandai. Oke. Ricky lebih pandai daripada Edi. Oke, benar ya, ini Ricky. Posisinya lebih kiri daripada Edi ya. Nah, ini. Oke, berarti Ricky benar lebih pandai daripada Edi. Nasir lebih pandai daripada Leo. Tidak mungkin karena Nasir itu lebih bodoh dari Ricky. Nah, Ricky itu sama dengan Leo. Berarti Nasir pasti lebih bodoh dari Leo ya. Nah, sehingga ini tidak mungkin. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, gampang ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat soal yang lebih menantang ya. Oke, ini soal yang lebih menantang. Yang satu informasi ini itu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ini ada 3. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, mari kita bahas. Seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan nomor urut 1 sampai 6 dengan aturan sebagai berikut. Oke, ruang kerjanya 1 sampai 6. Mari kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Bu Rati sering bercakap-cakap yang suaranya terdengar keras di ruang sebelahnya. Oke, informasi pertama, dia suka bercakap dan suaranya keras ya, sampai terdengar di ruang sebelahnya. Tapi kita belum tahu nih, dari informasi ini belum tahu Bu Rati bagusnya duduknya atau posisinya di mana ya. Tapi karena dia suka bercakap-cakap dengan suara yang keras, maka paling bagus dia ada di posisi yang paling pinggir. Maka pilihannya kalau tidak 1 ya 6 ya. Dari sini 1, kalau nggak 1 ya 6. Pak Mara dan Pak Bono ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi. Berarti Pak Mara dan Pak Bono ini harus berdekatan. Posisinya MB, Pak Mara, Pak Bono, atau BM bisa juga, Pak Bono, Pak Mara, yang penting berdekatan. Bu Heni meminta ruang nomor 5 yang berjendela besar. Nah, ini baru yang bisa kita pastikan nih. Oke, Bu Heni posisinya di sini. Ya, ini udah pasti karena sudah disebutkan. Oke.
Kemudian Pak Dedi tidak suka pekerjaannya terganggu oleh suara-suara. Nah, ini kaitannya tadi dengan Bu Rati ya. Berarti Pak Dedi ini harus jauh dari Bu Rati ya. Ini jauh. Nah, kemudian Pak Tasma, Pak Mara, dan Pak Dedi adalah perokok. Nah, Pak Tasma, Pak Mara, dan Pak Dedi adalah perokok. Karena mereka perokok, maka mereka harus ditempatkan berdekatan. Jadi posisinya itu TMD atau boleh MTD, yang penting berdekatan ya. Posisinya nanti kita atur berdasarkan informasi yang lain. Bu Heni alergi dengan asap rokok. Nah, oke, Bu Heni ada di sini. Lalu ada 3 orang perokok yang mereka harus berdekatan. Maka perokok itu harus diletakkan di 1, 2, 3 atau 2, 3, 4. Tetapi karena Bu Heni alergi dengan asap rokok, maka 3 perokok ini harus berada di posisi 1, 2, dan 3. Nah, sekarang siapakah yang menempati posisi nomor 1? Begitu ya. Nah, kalau 1, 2, 3 ditempati oleh para perokok, maka Bu Rati tidak mungkin lagi ada di posisi yang pertama, kan? Karena sudah diisi oleh para perokok. Oke, berarti Bu Rati pasti di posisi yang ke-6. Kita tulis di sini. Lalu Pak Dedi tadi tidak suka pekerjaannya terganggu oleh suara, ya. Nah, sehingga dia harus jauh dari Bu Rati. Maka posisi ke-1, 2, 3 ini kan harusnya diisi oleh TMD. Tapi kita nggak tahu nih posisinya siapa yang di 1, siapa di 2, siapa di 3. Tetapi karena ada Pak Dedi yang tidak suka ada suara-suara keras, maka dia harus jauh dari Bu Rati. Sehingga posisi 1 itu paling baik ditempati oleh Pak Dedi. Kemudian kita lihat siapa yang posisi kedua, apakah T atau M ya di posisi yang kedua. Nah, dari informasi di sini kita dapatkan bahwa M itu harus dekat dengan B ya. Kalau M di posisi kedua, maka B di posisi ketiga, T posisi keempat. Nah, sementara kalau T itu keempat, T itu kan perokok. Nah, Bu Heni alergi, maka M lah yang harus ada di posisi ketiga. Karena M harus berdekatan dengan B berdasarkan informasi yang kedua. Sehingga B di sini. Nah, berarti T-nya di sini. Oke ya. Nah, ini sudah pas semua. Kalau kita mau periksa ya periksa lagi. Pak Mara, Pak Bono ingin berdekatan. Oke, mereka sudah berdekatan ya. Kemudian Bu Heni minta ruang nomor 5. Oke. Pak Dedi tidak suka pekerjaannya terganggu oleh suara keras. Oke, Pak Dedi sudah kita jauhkan dengan yang bersuara keras tuh, Bu Rati ya, udah jauh. Kemudian Pak Tasman, Pak Mara, dan Pak Dedi adalah perokok. Pak Tasma, Pak Mara, Pak Dedi perokok. Oke, sudah berdekatan. Bu Heni alergi dengan asap rokok. Oke, dia sudah kita jauhkan dari yang perokok ya. Oke, berarti informasi ini pas. Sekarang tinggal kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ini sudah saya pindahkan ya, yang tadi kita cari di sini ya, yang di bawah. Nah, ini sudah dipindahkan. Oke, 3 karyawan perokok seharusnya ditempatkan di ruang nomor. Ya, berarti yang perokok tadi Pak Tasma, Pak Dedi, dan Pak Mara. Ini ya, 3 orang ya. Maka dia harus ada di ruangan 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah C. Mengapa di 1, 2, 3? Karena Bu Heni itu adanya di 5. Dan dia alergi dengan rokok. Sehingga yang rokok itu harus jauh dari Bu Heni. Maka posisinya yang bisa adalah 1, 2, dan 3. Oke. Sekarang kita lihat pertanyaan kedua. Ruang kerja yang paling jauh dari ruang kerja Pak Bono. Pak Bono ada di sini. Yang paling jauh siapa gitu ya. Nah, yang paling jauh tentu Pak Dedi, karena berjarak 2 ruangan ya. Nih, ada 2 orang di antara mereka. Kalau dengan Bu Rati itu jaraknya cuma 1 ruangan ya. Oke, berarti jawabannya adalah Pak Dedi. E. Sekarang kita lihat soal yang ketiga. Ruang kerja yang paling cocok untuk Pak Mara adalah ruang nomor. Oke, jawabannya nomor 3. D ya. Mengapa? Karena tadi dari informasinya kita tahu Pak Mara itu harus dekat dengan Pak Bono ya. Ini sudah kita dekatkan. Tetapi dia juga harus berdekatan dengan para perokok yang lain. Nah, maka posisinya di yang ketiga. Oke, jawabannya adalah D.
Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang kemampuan verbal analytical reasoning atau penalaran analitis yang merupakan subtes dari TPDA PLTI sertifikasi dosen. Pada video yang lain, kita juga membahas kemampuan verbal, numerikal, dan figural yang lain. Jadi silakan Bapak Ibu lihat pada playlist tentang TPDA Serdos. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak tentang kemampuan verbal, numerikal, dan figural, saya memiliki ratusan soal yang seluruhnya saya bahas dengan video. Untuk mendapatkannya, Bapak Ibu silakan cek pada deskripsi video ini. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.